Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Tutor Terasa Sapin. Kali ini, mata pelajaran Bahasa Indonesia, model kita, visual yang berbicara. Teknik pembuatan media presentasi yang efektif. Teman-teman, kenapa sih visual itu penting? Nah, yang pertama itu proses cepat. Otak memproses informasi visual 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Daya ingat, audiens lebih mudah mengingat gambar dibandingkan kalimat panjang. Atensi, visual yang menarik perhatian dan mencegah kebosanan di tengah presentasi nih. Koneksi, gambar membangun jembatan emosional dengan audiens Anda. Musuh utama yaitu hindari teks wall atau dinding teks yang penuh sesak. Jika kalian menuliskan semua yang ingin kalian katakan di slide, audiens akan sibuk membaca, bukan mendengarkan kalian. Slide adalah alat bantu visual, bukan naskah pidato Anda. Prinsip utamanya, sedikit teks, banyak gambar. Jangan pindahkan buku Anda ke layar presentasi. Ada aturan emasnya nih, satu slide, satu ide. Fokus dan sederhana. Jangan merumpuk berbagai topik dalam satu tampilan. Pecahlah informasi menjadi bagian-bagian kecil. Ini mencegah audiens kebingungan dan menjaga alur cerita presentasi Anda tetap jelas dan mudah diikuti. Ada tiga elemen desain dasar. Sederhana. Buang elemen dekorasi yang tidak perlu. White space, ruang kosong, memberikan ruang napas bagi mata gitu. Kemudian ada kontras. Pastikan tulisan terbaca jelas. Gunakan teks terang di latar gelap atau sebaliknya. Kemudian ada konsisten. Gunakan jenis font, palet warna, dan gaya gambar yang sama dari awal hingga akhir. Teman-teman juga harus memilih font atau tipografi yang serif berkaki. Contoh nih, Times New Roman memiliki garis kecil di ujung huruf, memberikan kesan klasik, formal, dan tradisional lebih cocok untuk dokumen cetak panjang. Kemudian ada sans serif tanpa kaki, contoh ini Arial atau Poppins. Bentuk huruf bersih dan modern, sangat disarankan untuk presentasi digital karena lebih mudah dibaca di layar proyektor atau monitor. Kualitas gambar, hindari gambar pecah, gambar yang buram, atau memiliki watermark akan menurunkan kreditabilitas. Anda sebagai penyaji profesional selalu cari gambar dengan resolusi tinggi. HD, ingat, visual adalah wajah dari presentasi Anda. Daya ingat audiens, 3 hari kemudian itu. Teks saja itu 10%, audio saja itu 20%, visual plus audio itu 65%. Data menunjukkan bahwa kombinasi penjelasan lisan atau audio dan slide bergambar atau visual meningkatkan retensi informasi secara gratis. Kemudian ada teori warna, aturannya 60, 30, 10. 60% dominan yaitu background, 30% itu sekunder, teks atau kontennya, dan 10% aksen. Poin penting. Alat bantu presentasi, dari digital hingga manual. Pilih media yang paling nyaman, yang Anda kuasai ya. Nah, untuk digitalnya bisa kalian coba pakai Canva, ramah pemula, sistem drag and drop yang sangat mudah dipelajari, kemudian template gratis nih, ribuan desain, siap pakai, tidak perlu mendesain dari nol. Akses HP bisa dikerjakan langsung dari smartphone, Android, atau iOS Anda ya. Kemudian akses visual, menyediakan stok foto dan icon gratis yang berkualitas. Alternatifnya juga bisa pakai PowerPoint mobile, kompatibilitas, format file atau PPT nih yang universal, aman dibuka di komputer sekolah, kantor, atau warnet tanpa merusak layout yang sudah dibuat.
Kemudian ada fitur esensial. Meskipun versi HP lebih sederhana, fitur standar seperti bullet points, penyisipan gambar, dan terus dasar sudah cukup untuk membuat slide yang rapi. Media manual atau karton atau bisa poster nih, tidak ada gadget, tidak masalah. Jika terkendala perangkat, gunakan kertas karton manila atau flip chart gitu. Kreativitas tidak dibatasi teknologi. Tipsnya nih, tulis poin besar dengan spidol warna-warni dan tempelkan gambar atau foto relevan. Prinsipnya visual tetap berlaku. Aktivitas workshop saatnya berkreasi. Mari praktikkan teori ke dalam karya nyata 5 sampai 7 slide. Alur kerja workshop yaitu konsep, ceritakan ide di kertas, kemudian desain, kemudian isi, memasukkan teks ringkas dan gambar, kemudian finalisasi, cek typo dan kerapiannya. Langkah pertama itu ada storyboard. Sebelum membuka laptop atau HP, ambil selembar kertas dan pena. Gambar kotak-kotak kecil sebagai representasi slide. Tentukan judul untuk setiap slide. Rencanakan gambar apa yang akan dipakai. Kemudian, proses ini menghemat waktu pengerjaan digital hingga 50%. Do and don'ts, lakukan atau hindari. Untuk aspek itu ada font, ada gambar, bisa dilakukan atau hindari gitu. Bisa teman-teman lihat pada tabel tersebut ya. Checklist mandiri nih untuk teman-teman kalau udah ada yang dikerjain itu di checklist ya untuk keterbacaannya, apakah tulisan terbaca jelas dari jarak 2 meter, apakah relevansi, apakah gambar ini mendukung materi atau hanya hiasan. Kemudian ringkas, bisakah kalian tuh memotong kalimat ini menjadi lebih pendek. Kemudian kesiapan, apakah saya siap menjelaskan poin ini tanpa membaca slide. Nah, teman-teman, mungkin itu aja untuk modul atau pelajaran kita pada minggu ini. Teman-teman, kalau ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan, boleh hubungi grup WhatsApp ya. Siap untuk memperhatikan visual yang berbicara kita? Ditunggu minggu depan ya. See you. Saya Dr. Trisa Sabit. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.